Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Apa kabar anak-anak seunyi nih? Baik, Alhamdulillah. Pak Rosi ulangi ya. Ketika Pak Rosi bertanya, apa kabar anak-anak seunyi nih? Kalian menjawab, Alhamdulillah wawai. Kita ulangi ya. Apa kabar anak-anak seunyi nih? Oke, kelas 5 Sa'ad bin Abi Waqqas. Bertemu kembali dengan Pak Rosi dalam rangka pembelajaran Bahasa Lampung. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali dalam waktu dan tempat yang di mana saja, ada yang di rumah mungkin, ada yang ikut ke kantor sama ayahnya, atau ada yang lagi di alam luar. Yang jelas mudah-mudahan dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala nanti kalian bisa menyerap ilmunya dengan baik, bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menambah ilmu atau menimba ilmu khusus pelajaran bahasa Arab. Kita awali dulu dengan berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anak kelas 5 Sa'ad bin Abi Waqqas. Hari ini kalian akan belajar dengan Pak Rosi bagaimana mempelajari tentang sejarah yang ada di Lampung. Kali ini Pak Rosi akan bercerita sedikit tentang sejarah Provinsi Lampung. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sejarah Provinsi Lampung. Yap, tempat di mana sekarang kalian berada. Jadi kalian ini berada di Provinsi Lampung, tetapi ibu kotanya atau kota yang kalian tempati adalah Bandar Lampung. Tapi secara keseluruhan, secara wilayah, kalian berada di Provinsi Lampung. Pertama, informasinya. Awal sejarah berdirinya wilayah Lampung. Jadi sebenarnya sejak zaman dahulu kala, Lampung ini sebenarnya sudah ada, tapi belum dinamakan Lampung. Pada zaman kerajaan terdahulu, lebih tepatnya, Lampung masuk wilayah kerajaan Sriwijaya. Kemudian sering berjalannya waktu menjadi bagian dari kerajaan Melayu, dan akhirnya terbentuk kerajaan sendiri. Kemudian berubah menjadi wilayah Karesidenan yang tergabung dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Begitu cerita singkat di awal. Jadi ternyata Lampung ini sudah ada sejak zaman dahulu kala. Bahkan zaman prasejarah dahulu sudah ada wilayah ini, sudah diketemukan, artinya sudah ada kehidupan. Itu bisa dilihat dari ada sebuah peninggalan prasejarah yaitu zaman megalitikum. Jadi ada semacam candi, candi kecil, bentuknya batu-batu. Kalau sekarang sudah tumpukan batu-batu. Nah, kalau dipelajari oleh para ilmuwan, dahulu itu adalah sebuah candi. Nah, itu tempatnya ada di Lampung Timur. Kalau kalian mau berkunjung, silakan. Tepatnya di daerah Pugung Raharjo. Di situ ada peninggalan zaman megalitikum, zaman prasejarah. Artinya, sebenarnya wilayah yang kita tempati ini dulu sudah sejak zaman dahulu kala. Nah, dahulu kita masuk di Provinsi Sumatera Selatan. Akhirnya, tepat di tanggal 18 Maret 1964, terbentuklah pemerintahan Provinsi Lampung. Artinya, kita sudah punya pemerintahan sendiri, tidak ikut lagi di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi kalau dulu kita masih bergabung dengan Sumatera Selatan, kalau sekarang diawali dulu di tahun 1964, lebih tepatnya di tanggal 18 Maret
sudah terbentuk atau lahir Provinsi Lampung. Berarti kalau terhitung 1964 dan bulan depan, bulan Maret 2021, usia Provinsi Lampung sudah berapa? Ayo. 2021 dikurangi 1964. Ayo, ada yang tahu tidak? Yaps, usianya sudah 57 tahun. Tanggal 18 Maret bulan depan. Artinya sudah cukup tua juga Provinsi Lampung, wilayah pemerintahannya. Ya, lanjut. Di situ Pak Rosi akan mengenalkan tentang lambang provinsi. Nah, inilah lambang provinsi. Jadi setiap provinsi di seluruh Indonesia itu punya lambang tertentu. Punya inisialnya. Oh, kalau di sini berarti kita sedang berada di Provinsi Lampung. Kalau ini berarti masuk wilayah Provinsi Sumatera Selatan misalnya. Jadi, lambang provinsi ini sangat perlu sekali sebagai identitas sebuah atau suatu provinsi. Luas wilayah Provinsi Lampung cukup luas juga ya, 35.376 km persegi. Jadi lumayan luas nih. Dengan jumlah penduduk hingga tahun 2019 itu datanya mencapai 6.491.881.9. Jadi jumlah orang-orang yang ada di Provinsi Lampung pada tahun 2019 dari bayi hingga manula atau hingga kakek nenek itu mencapai 6 juta lebih. Ini data Pak Rosi dapat dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil Provinsi Lampung. Jadi ini data punya pemerintah. Tapi memang baru data terakhir adalah 2019. Data terbaru belum Pak Rosi dapatkan. Tapi setidaknya tidak jauh dari 6 juta 491. Intinya sudah 6 juta lebih orang. Orangnya ini bukan daun, bukan semut ya, bukan kertas. Jadi 6.491 lebih ini adalah orang dengan menempati tersebar di beberapa kota dan kabupaten dengan luas 35.376 km persegi. Ini luas nggak? Ya luas sekali, lumayan luas. Singapura saja, negara Singapura tidak seluas Provinsi Lampung. Artinya kita keliling-keliling Provinsi Lampung ya tidak cukup sehari, ya. Apalagi kalau sambil jalan kaki, ya bisa berhari-hari. Oke, lanjut. Nah, ini Pak Rosi mau mengenalkan nama kota atau kabupaten. Jadi Provinsi Lampung itu satu provinsi ya, ternyata terdiri dari 15 kota atau kabupaten. Ya. Nah, di situ ada Kabupaten Lampung Selatan dengan ibu kotanya Kalianda, ada Kabupaten Lampung Tengah dengan ibu kotanya Gunung Sugi, Kabupaten Lampung Timur, ibu kotanya Sukadana, Kabupaten Lampung Utara, ibu kotanya Kota Bumi, Kabupaten Mesuji, ibu kotanya tetap Mesuji namanya, Kabupaten Pesawaran, ibu kotanya Gedung Tataan, Kabupaten Pesisir Barat, ibu kotanya Krui, Kabupaten Prengsewu, ibu kotanya Prengsewu, Kabupaten Tanggamus, ibu kotanya Kota Agung, Kabupaten Lampung Barat, ibu kotanya Liwa, Kabupaten Tulang Bawang, ibu kotanya Menggala, Kabupaten Tulang Barat, ibu kotanya Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Waikanan, ibu kotanya Belambangan Umpu. Nah, untuk kota Bandar Lampung dan kota Metro itu sesuai nama ini. Ibu kotanya Kota Bandar Lampung, ibu kotanya Bandar Lampung, kota Metro, ibu kotanya Metro. Ya. Jadi, awal mulanya dulu ini tidak sebanyak yang sekarang. Kalau sekarang kan ada 15 kota dan kabupaten. Awal mulanya dulu, apalagi di awal-awal terdahulu ya, waktu saat baru berdirinya, baru ada wilayah administrasi Provinsi Lampung, itu hanya terdiri dari, kalau tidak salah, ada 3. Yang pertama Lampung Utara, yang kedua Lampung Barat, yang ketiga Bandar Lampung. Jadi Lampung Barat itu sangat luas sekali dulu.
Lampung Utara sangat luas dulu wilayahnya. Termasuk Bandar Lampung pun sangat luas dulu wilayahnya. Tapi seiring berjalannya waktu, 3 kabupaten yang dahulu awalnya besar, sekarang lama-lama mengecil atau menjadi memekar atau berpisah. Sehingga di akhirnya menjadi 15 kota dan kabupaten. Yang awalnya dulu 3, ya, yang dulunya besar-besar, Lampung Barat dengan luasnya, Lampung Utara luasnya, kemudian Bandar Lampung luasnya. Jadi ada beberapa wilayah yang langsung pecah, membuat kota atau kabupaten baru. Baik, selanjutnya berikut adalah nama kepala daerah atau gubernur. Kepala daerah atau gubernur yang memimpin Provinsi Lampung dari awal tahun 1964 sampai tahun 2021 yang sekarang. Ternyata sudah ada 14 kepala daerah atau gubernur yang memimpin Provinsi Lampung. Yang pertama adalah Kusno Danupoyo. Ini beliau memimpin tahun 64 sampai 66. Kemudian yang kedua adalah ZA atau Zainal Abidin Pagar Alam dari tahun 66 sampai 73. Kemudian Sutioso dari tahun 73 sampai 78. Selanjutnya Yasir Hadi Broto, gubernur keempat, tahun 78 sampai 88. Kemudian selanjutnya adalah Pujono Panyoto dari tahun 88 sampai 98. Lama ya. Kemudian selanjutnya diganti oleh Tursandi Alwi dari tahun 98 sampai 2003. Dan selanjutnya adalah Umar Sono dari 98 sampai 2003. Kemudian gubernur yang ke-11 adalah Sahrudin ZP dari tahun 2024 sampai 2014. Wah, lama sekali ya. Ya, kurang lebih 8 tahun ya. 8 tahun lebih. Kemudian Samsu Riyakudu dari tahun 2008 sampai 2009. Jadi di antara tahun 2008-2009 ini, waktu zamannya Sahrudin, itu sempat diambil alih oleh gubernur oleh Pak Samsuri Yakudu karena zamannya waktu itu pemilihan secara langsung. Jadi ketika masa jabatannya habis 2008, ada pemilihan ulang, pemilihan kepala daerah secara langsung, masyarakat ikut terlibat memilih. Nah, di sela-sela tahun itu, Bapak Sarudin ZP berhenti dulu sejenak, kemudian mengikuti lagi pemilihan kepala daerah, dan selama 1 tahun kurang lebih digantikan dulu atau dipegang sementara waktu kepala daerahnya oleh Samsuria. Selanjutnya, gubernur yang ke-13 adalah M. Rido Picardo dari 2014 sampai 2019. Beliau ini adalah satu-satunya gubernur termuda karena pada saat itu usianya 40 tahun kurang lebih ketika menjabat sebagai kepala daerah atau gubernur. Dan yang terakhir sampai sekarang adalah gubernur yang ke-14 adalah Bapak Arinal Junaidi ya 2019 sampai sekarang. Ini adalah nama-nama kepala daerah atau gubernur yang memegang wewenang atau mengatur wilayah pemerintahan Provinsi Lampung. Selanjutnya, nah ini di terakhir ada tugas latihan di modul. Kalian lihat halaman 5. Tadi kan di awal Pak Rosi sempat mengenalkan ya logo pemerintahan Provinsi Lampung. Nah sekarang kalian gambar kembali logonya, kemudian kalian tuliskan makna-maknanya. Dari warna logonya, dari gambar apa saja yang ada di logo tersebut, itu kalian tulis makna-maknanya. Kalian bisa browsing di website pemerintahan Provinsi Lampung, boleh. Di Wikipedia juga boleh. Di Google juga boleh. Silakan untuk menambah informasi. Jadi itu tugasnya buat kalian. Semangat dan selamat mengerjakan. Pesan Pak Rosi, tetap jaga kesehatan dan tetap berdoa, jaga imun, jaga iman ya. Kemudian jaga kesehatan tentunya, protokol kesehatan ketika di luar, memakai masker. Kemudian tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
Semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah COVID-19. Amin. Demikian yang Pak Rosi bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada salah, kalau kurang berkenan, dan kepada Allah tentunya Pak Rosi mohon ampun. Untuk kelas 5 Sa'ad bin Abi Waqqas, semangat selalu ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.